Oke, kembali lagi di video kali ini. Gue 2 hari ini nggak ngupload video ya. Memang ada banyak hal yang harus gue beresin, terutama di cafe gue. Gini, buat kalian yang Leslar, pasti kalian ngeh ya, bahwa Lesti sama Bilar itu pernah melakukan 2 kali pernikahan, yaitu secara agama dan secara negara. Waktu mereka itu pas menikah itu di tahun 2021. Disinyalir waktu itu awal 2021 mereka menikah agama dulu, dan juga di bulan Agustusnya kemudian mereka mengajukan atau menyelenggarakan akad secara resmi yang dicatat oleh negara. Nah, 2 kali akad gitu dalam satu pernikahan boleh nggak sih gitu? Dan kenapa mereka melakukan hal itu gitu kan? Bahkan gue dengar beberapa Leslar banyak yang kecewa. Lah kok mereka malah nikah agama duluan, kayak yang lagi hamil duluan dan segala macam ya kayak gitu. Cuman justru di sini letak kenapa kalian para Leslar itu harus mencontoh panutan kalian. Dan menurut gue ini salah satu hal yang paling patut dicontoh sama Lesti dan Bilar. Kayak gini ya, bahwa pernikahan itu menurut undang-undang sah secara agama dan dicatat oleh negara, gitu kan ya pasalnya. Dan ada yang disebut dengan pernikahan secara agama, ada yang disebut dengan pernikahan secara negara. Bedanya hanya di KUA-nya doang. Kalau pernikahan secara agama itu ya disebut kawin sirih itu ya. Artinya sirih itu kan kalau sir dari kata sir yaitu diam. Jadi artinya nggak banyak orang yang tahu, orang-orang sekitar aja yang tahu gitu kan. Dan nggak dicatat negara ya. Itu kawin sirih sah secara agama sah. Buat kita yang beragama Islam sah-sah aja. Nah lalu harus dicatat secara negara untuk pendataan kan gitu. Bukan biasanya, harusnya memang idealnya akad itu 1 kali. Akad itu 1 kali langsung dicatat oleh negara pada saat itu juga. Oke. Okay? Dan ada kesan sampai saat ini di kalangan sosial kita bahwa kalau kawin sirih dulu atau kawin agama dulu, ada apa? Nah itu juga yang menimpa uh, Lesti dan juga Rizky Bilar pada waktu itu. Nah, dan ternyata itu adalah salah satunya adalah usulan dari Ustadz Subki Al-Buguri ya, yang menyarankan mereka untuk nikah agama terlebih dahulu. Karena apa? Menghalalkan hubungan mereka. Oke? Okay? Menghalalkan hubungan mereka agar tidak terjadi fitnah dan lain sebagainya macamnya. Agar apa ya? Amanin dulu deh gitu. Hubungan mereka udah halalin dulu deh gitu ya. Nah, nanti dicatat negaranya bisa kemudian. Bisa seperti itu bisa. Namun resikonya adalah terjadi 2 kali akad. Karena untuk dicatat oleh negara dalam hal ini KUA harus akadnya di tempat itu dan langsung disaksikan oleh KUA, petugas KUA. Dan sementara mereka sudah melakukan akad secara agama terlebih dahulu yang sah secara agama, yaitu ada kalau dalam paham mazhab Syafi'i ya, harus ada wali, ada saksi, ada pengantin. Itu sah meskipun tidak ada KUA karena soalnya di aturan agamanya pun memang nggak ada KUA, tapi negara nyediain tempat atau nyediain untuk pendataan, untuk pemerataan, untuk apa ya, untuk keteraturan lah, untuk keteraturan pernikahan itu sendiri, dan juga ngejaga supaya pernikahan itu nggak dimain-mainin kayak gitulah. Nah, Lesti dan Bilar ini mereka menyelenggarakan 2 kali akad, yaitu akad secara agama dan juga akad secara negara, karena dengan beberapa pertimbangan, diantaranya untuk segera dihalalkan pernikahan mereka karena sesungguhnya soalnya kalau cuma buat ngehalin doang gampang, ada wali, ada saksi di kedua belah pihak, ada pengantin, udah selesai. Oke. Okay? Tapi untuk negara, nah ini negara ini kan sebetulnya di beberapa kota mungkin agak kesulitan ya, dalam artian pengaturan jadwalnya gitu kan. Dari penghulunya, dari apanya. Apalagi identiknya kan pengen ada hajatan ini itu, ada undangan ini itu, kayak gitu, dan sebagainya macamnya. Maka mereka putusin lah untuk menikah secara agama terlebih dahulu, nanti secara negaranya. Oke. Okay? Cuman di sini jadinya ada 2 akad, gimana hukumnya? Hukumnya sah-sah aja.
Karena kalaupun ada 2 kali akad yang sah ya cuma ke satu doang, gitu kan. Jadi yang pas pernikahan agama itu yang udah sah mereka. Sementara ini ya untuk yang negara ini ya mereka sekedar formalitas doang, hanya untuk tercatat di KUA. Konteksnya kayak gitu. Oke, ini untuk edukasi juga nih, ya, bahwa nggak masalah kalau misalkan dalam suatu pernikahan ada 2 kali akad, ya, ada 2 kali akad, karena yang sah tetap yang pertama. Sah atau enggaknya tetap yang pertama, ya. Kalau ada lagi, ini misalkan kayak Lesti dan Bilar ini uh, nikah siri dulu nih, akad dulu, akadnya udah sah, beberapa bulan kemudian baru negara, berarti ada akad nikah yang kedua. Ya udah, yang ini tetap sah. Ini cuma buat catatan doang. Dicatat, disahkan oleh KUA, ternyata emang ada pernikahan kan gitu. Kenapa harus ini? Karena mereka kan bintang besar ya. Karena kan kalau menyangkut aturan negara nggak hanya bicara bintang artis atau bahkan pejabat, secara keseluruhan, secara masyarakat gitu kan. Khawatirnya kalau hanya akadnya udah tinggal laporin ke KUA doang tidak ada akadnya, bisa ngebohong dong. Kan kayak gitu. Nah, maka aturan negara mau tidak mau untuk dicatat di KUA harus akadnya langsung di situ, ada petugas KUA-nya. Sementara untuk urusan agama, nah ini cukup ada wali, saksi, pengantin, terus ijab kabul, selesai. Nah, untuk negara tambah ada petugas KUA-nya untuk pencatatan. Ya. Jadi nggak apa-apa mereka nikah 2 kali. Artinya, ini yang harus disaluti untuk kalian, untuk edukasi juga, mereka benar-benar tidak ingin ada kesalahpahaman soal hubungan mereka pada waktu itu. Artinya juga, mereka benar-benar ingin serius menjalankan rumah tangganya, dan juga untuk ngehalalin hubungannya. Oke? Dan gue bilang, ini harus jadi hal yang paling kalian jadikan panutan. Karena pada saat ini, seperti yang gue bilang barusan di awal, bahwa nikah siri itu identik, berarti ada apa? Nikahnya buru-buru banget. Itu kan pandangannya. Ya di kita, negatif is number one ya, kayak gitu aja sih. Negatif is number one, dan positif is last number, kayak gitu. Seperti itu memang. Dan memang ada Leslar yang gak kecewa, gue bilang sih disebut wajar-wajar aja. Cuman buat kalian, buat gue juga pada khususnya, bahwa harus jadikan edukasi. Belum tentu ada ketika ada ngejalin pernikahan agama, dia ada apa dulu. Justru kalau ada yang menikah agama, bahkan secara agama ya, berarti dia itu memang benar-benar ingin serius bagaimana agar biar terhindar dari jinah atau dari pergaulan bebas. Itu aja dulu. Masalah mereka ada apa bukan urusan kita juga. Gitu. Ngapain kita ngurusin hidup orang lain? Ngapain kita ngomentarin hidup orang lain? Hidup kita aja gak tahu kita bener atau enggak, kan gitu. Nah ini untuk Leslarnya, untuk yang sempat kecewa, ya harusnya kalian bangga. Artinya mereka bisa jadikan contoh untuk masyarakat pada umumnya, bahwa nikah agama itu bukan nggak selalu identik dengan ada apa-apanya kok, gitu ya. Mereka aja bintang besar, artis besar, nikah agama dulu, terus nikah negara kemudian. Kan kayak gitu. Biar hubungannya pun cepat dengan kehalalan, kayak gitu. Biar nggak salah paham juga ke masyarakatnya. Kita udah menikah kok. Masalah itu ada hamil 2 atau enggak, ya tinggal dibuktiin aja nanti berapa bulan nanti itu bayi lahirnya. Di kita kan pandai pada ngitung. Ada bayi lahir, dihitung pernikahannya bulan apa. Kan gitu. Udah pada rajin sendiri kok, nggak usah kita urus. Lihat aja nanti. Kayak gitu. Ya, jadi ini salah satu yang patut dijadikan contoh, bahwa mereka saking tidak gengsinya, saking mereka ingin merubah citra untuk nikah agama itu sendiri, secara nggak langsung, mereka lakukan itu. Itu yang harus patut dijadikan contoh untuk kalian ya. Kalau masalah disalahgunain, ya jangankan pernikahan sih. Dana buat Al-Quran aja bisa disalahgunain. Nggak akan habis kalau misalnya kita nyalahgunain dulu. Itu dibahas-bahas semuanya. Oke, segitu yang bisa sampaikan. Thanks for watching.